Welcome back. We are joined again by Professor Selamat Syed datang Mohammed kembali. Marandi. Kami kembali bersama Professor Profesor at Syed Marandi Mohammed University, Marandi, former seorang profesor di Universitas Teheran dan mantan penasihat tim negosiasi nuklir Iran. Terima kasih, seperti biasa telah hadir dalam program ini. Kami melihat bahwa saat ini adalah masa yang sangat mengkhawatirkan. Israel telah menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr dan Natanz, dan Iran telah membalas terhadap kota Dimona, tempat Israel memiliki fasilitas nuklirnya sendiri. Tampaknya ini bukan serangan terhadap pembawa nuklir itu sendiri, tetampak bahwa kita bisa saja menuju perang nuklir de facto jika tren baru ini berlanjut, menyerang fasilitas nuklir dengan risiko radiasi nuklir. Dan yang memperburuk keadaan, kita melihat bahwa Trump memberikan Iran ultimatum selama 48 jam untuk membuka Selat Hormuz. Pada dasarnya untuk menyerah. Jika tidak, mereka akan mulai menyerang ladang energi terbesar Iran. Dan kita melihat bahwa markas militer Iran, jika saya tidak salah, memperingatkan bahwa jika AS melaksanakan ancaman tersebut, mereka akan menghancurkan fasilitas energi dan pabrik desalinasi di seluruh negara-negara Teluk, yang pada dasarnya akan berarti akhir bagi negara-negara tersebut. Jadi kita hampir melihat perang total di sini. Saya ingin tahu apakah Anda bisa memberikan penilaian Anda tentang apa yang sedang terjadi. Karena ini tampak seperti eskalasi yang tidak terkendali pada titik ini. Baik, terima kasih banyak sudah mengundang saya, Glenn. Selalu menyenangkan bisa hadir di acara Anda. Ya, tapi kita harus ingat, dan saya tahu para pendengar Anda juga tahu hal ini, bahwa media Barat, entah kenapa, berpura-pura seolah-olah hal itu tidak benar. Perang dimulai dengan agresi AS Israel sekitar 8 atau 9 bulan yang lalu, dan setiap serangan dibalas dengan respons. Dengan kata lain, pihak Iran sedang membalas. Mereka tidak memulai apapun. Jadi, serangan tadi malam rezim Israel dan gedung-gedung yang terkait dengan program nuklir Merhin, atas tanggapan serangan mereka terhadap fasilitas nuklir Iran. Dan respons Iran terhadap eskalasi tersebut sudah kita semua saksikan. Ketika rezim Israel, dengan koordinasi dari AS, tidak diragukan lagi, menyerang instalasi gas vital Iran di selatan, yaitu ladang gas South Pars, Iran dengan cepat merespons dan menghancurkan bagian penting dari fasilitas gas Qatar, khususnya fasilitas LNG-nya, serta fasilitas energi milik Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Alasan Iran melakukan hal itu adalah untuk memastikan Amerika Serikat tidak melangkah lebih jauh. Dan kemudian kita melihat Trump memposting di media sosial bahwa rezim Israel tidak akan melakukan hal itu lagi. Tentu saja kemudian dia mengancam Iran, tetapi itu pada dasarnya hanya untuk menutupi mundurnya, serangan yang sebenarnya ingin dia batalkan. Namun tentu saja Trump adalah Trump. Dia mengatakan satu hal sekarang, lalu secara harfiah 1 jam kemudian dia akan mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Jadi janjinya bahwa rezim Israel tidak akan menyerang lagi tidak berarti apa-apa bagi pihak Iran. Mereka akan selalu, jika menyangkut Amerika Serikat, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, terutama jika itu Trump. Kamu pasti ingat sebelum perang, kita pernah berdiskusi tentang apakah akan ada perang. Saya selalu mengatakan bahwa Iran bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka tidak peduli apa yang Trump katakan. Hal yang sama juga berlaku sekarang. Jadi sekarang Trump membuat ancaman lain, bahwa dia akan menghancurkan infrastruktur vital Iran dan menargetkan pembangkit listriknya. Dia sudah pernah membuat ancaman itu sebelumnya, dan Dr. Larijani menulis di Twitter bahwa jika itu terjadi, seperti yang kamu sebutkan tadi, akan ada pembalasan besar-besaran. Dan waktu itu tidak ada yang terjadi. Setelah respons Iran terhadap serangan di ladang gas South Pars, sudah jelas apa yang akan dilakukan Iran jika Amerika Serikat benar-benar melaksanakan ancaman ini.
Dan itu berarti dunia akan menuju bencana ekonomi global. Sesuatu yang sudah saya katakan selama bertahun-tahun. Sebelum COVID, saya bahkan pernah diwawancarai di Press TV, dan wawancara itu sempat viral pada saat itu. Saya sudah mengatakan persis seperti yang sekarang kita lihat. Jika infrastruktur vital Iran dihancurkan, Iran akan menghancurkan segala sesuatu di seberang Teluk Persia. Karena rezim-rezim itu semua terlibat dalam peperangan melawan Iran. Mereka telah mengizinkan Amerika Serikat menggunakan wilayah udara mereka, pangkalan mereka, bahkan lahan di luar pangkalan tersebut. Mereka tidak hanya mengizinkan jet terbang untuk mengebom Iran. Tuya ika porigeduikin pesed diet berkarju jet-jet tu. Mereka mesti terwarmi di perftward dan tutkun adang Iran. Jina mereka pesanin kebit. To kill Iranians. So they are fully complicit. And a strike targeting Sebuah serangan yang menargetkan infrastruktur utama dan vital Iran adalah serangan terhadap bangsa Iran. Dan tentu saja merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Namun di Barat, hal itu tidak berarti apa-apa. Karena setelah ancaman Trump tadi malam, kita tidak melihat media Barat manapun mengatakan bahwa ini keterlaluan, atau bahwa ini adalah ancaman terhadap lebih dari 90 juta orang. Tidak, karena media Barat secara kolektif dikendalikan oleh kelas seperti Epstein. Jadi tidak masalah apakah itu The Guardian atau Breitbart. Mereka semua sama ketika menyangkut urusan imperium. Ini berarti bahwa jika dia melancarkan serangan ini, krisis energi akan menjadi permanen dan ekonomi global akan runtuh. Dan hal itu akan memiliki dampak yang melampaui imajinasi saya. and that will have implications that are beyond my imagination. I can think of horrible things. Hundreds of people. Saya bisa membayangkan hal-hal yang mengerikan. Ratusan juta orang mengungsi, kelaparan, runtuhnya industri, banyak sekali hal. Tapi semua itu akan terjadi karena Trump. Dan jika Iran terpaksa menghancurkan infrastruktur kunci itu, maka tidak akan ada artinya meskipun permusuhan berakhir dan Iran mengizinkan Selat Hormuz tetap terbuka, karena tidak akan ada minyak atau gas yang bisa melewatinya, dan tidak ada kapal tanker untuk mengangkut energi, petrokimia atau apapun juga. Jadi kita berada di posisi seperti sekarang. Tapi saya hanya ingin menekankan bahwa Iran bukan pihak yang mendorong kita ke sini. Ancaman Iran dibuat agar Amerika Serikat tidak melakukan hal bodoh. Maksud saya, seluruh perang ini bodoh. Ini biadab. Ini tidak manusiawi. Dan hal itu sepenuhnya didukung oleh Barat dan para proksi regionalnya. Seperti yang kita lihat, Erdogan, Sisi, Abdullah, Yordania, dan rezim-rezim di Teluk Persia mengecam Iran karena membalas terhadap aset-aset AS di Teluk Persia. Mereka bahkan tidak menyebutkan perang agresi Israel dan Amerika terhadap Iran, karena mereka berada di kubu Amerika. Dewan Keamanan PBB juga mengecam Iran dan menolak untuk mengakui serangan terhadap negara tersebut. Jadi Iran berdiri sendiri. Iran harus melaksanakan ancaman pembalasannya. Jika tidak, Amerika Serikat akan membombardir Iran dan menghancurkan aset demi aset. Infrastruktur vital di seluruh negeri akan hancur. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memiliki kemampuan penangkal. Dan kemampuan itu harus digunakan setelah peringatan yang kredibel diberikan. Dan disitulah posisi kita saat ini. Saya juga melihat bahwa G7 mengeluarkan pernyataan yang mengecam Iran karena melakukan pembalasan. Dan, seperti yang kamu katakan, tidak ada penyebutan tentang serangan kejutan kedua, penghancuran infrastruktur energi sipil Iran, atau referensi apapun terhadap hukum internasional. Pernyataannya hanya mengecam Iran karena membalas. Dan ya, saya juga melihat kamu berkomentar bahwa jika situasinya terbalik, itu akan terasa stonyol. Seperti jika Tiongkok menempatkan rudal di Kanada, menembakkannya ke Amerika Serikat, lalu entah bagaimana Kanada menyatakan netralitas setelahnya. Maksud saya, ini sebenarnya tidak terlalu masuk akal. Namun demikian, Iran tidak bisa menyerang daratan utama AS. Dan tampaknya aturannya adalah bahwa Iran tidak diizinkan, menurut aturan yang sama, untuk menyerang pihak yang sebenarnya menyerang Iran.
Jadi, ini merupakan upaya menarik untuk menentukan aturan perang ini. Tapi seperti yang Anda katakan, hal itu sebenarnya tidak berhasil. Jadi, apakah ini merupakan eskalasi yang tidak disengaja dan kemudian lepas kendali? Atau Anda melihatnya sebagai tindakan yang disengaja dari pihak Trump? Dia pada dasarnya mengatakan, kecuali Iran menyerah, yang pada dasarnya berarti gencatan senjata, atau menerima syarat-syarat kami akan terus menaiki tangga eskalasi. Karena seluruh asumsi didasarkan pada gagasan bahwa AS memiliki dominasi dalam eskalasi. Artinya, AS dapat mendorong situasi hingga mencapai tingkat penderitaan tertentu, di mana Iran harus menjadi pihak yang menyerah lebih dulu. Tapi bagaimana menurutmu ini akan berkembang? Karena kita jelas belum sampai pada titik akhir. Kita sedang melaju dengan sangat cepat. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir, saya merasa ini luar biasa sekali. Apa yang akan terjadi jika Israel dan AS menghancurkan sebuah pembangkit nuklir, sebuah reaktor, dan terjadi kebocoran nuklir seperti Chernobyl? Bagaimana jalannya perang setelah itu? Apakah ini pada dasarnya puncak dari tangga eskalasi? Atau bagaimana Iran akan merespons, melakukan aksi balasan jika hal itu terjadi? The Iranians believe that if there's escalation, Orang-orang Iran percaya bahwa jika terjadi eskalasi, merekalah yang akan memegang kendali. Karena ada jauh lebih banyak aset di sisi lain Teluk Persia yang bisa dihancurkan oleh Iran. Dampaknya bagi Barat akan jauh lebih besar daripada apa yang bisa dilakukan Barat terhadap Iran. Iran telah dikenai sanksi selama beberapa dekade, dan mereka akan perlahan membangun kembali infrastruktur vital apapun yang hancur. Namun ketika ekonomi global runtuh, dan ekonomi AS ikut runtuh, saya pikir itu akan menjadi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi rakyat Amerika. Saya pikir hal itu akan mengguncang stabilitas Amerika Serikat dan mengakhiri masa kepresidenan Trump. Namun bagaimanapun juga, itu masih bersifat hipotetis saat ini. Menurut saya, yang kemungkinan besar akan terjadi adalah bahwa orang-orang Iran, seperti yang telah kita bahas, tidak memiliki kepercayaan terhadap Bernstein of Freed Youth. the Iranians, as we've discussed, have no faith in international bodies. We also saw that during the 12-day war, where Kita juga melihat bahwa selama Perang 12 hari, ketika Iran dikutuk oleh Barat setelah diserang, Dewan Keamanan PBB menolak mengambil tindakan apapun. Namun misalkan rezim Israel menyerang pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr di sepanjang Teluk Persia, radioaktivitas itu akan mencemari Teluk Persia, dan dengan demikian akan mencemari minyak dan gas. Jadi rezim Israel sendiri, atau Amerika, akan menghancurkan ekonomi global dengan satu langkah itu. Dan seperti yang saya katakan, jika ekonomi global runtuh, itu berarti berakhirnya kekaisaran AS. Dunia akan menyalahkan Amerika Serikat dan Zionisme, pertama dan terutama atas bencana ini. Rezim Israel juga tidak akan diuntungkan dalam jangka panjang. Ia juga akan hancur akibat runtuhnya ekonomi global, tetapi yang lebih penting, akibat runtuhnya pendukung utamanya. but more importantly, by the collapse of their sponsor, the regime that enables the Israeli regime. Rezim yang memungkinkan rezim Israel bertindak seperti ini akan mengalami kerusakan parah. Dan saat ini, di seluruh dunia barat, terutama di Amerika Serikat, permusuhan terhadap rezim Israel semakin meningkat. Kita melihat pengunduran diri Joe Kent dan wawancara-wawancara yang ia lakukan setelahnya. Kita melihat hasil jajak pendapat dan meningkatnya kemarahan terhadap rezim Israel. Dan tentu saja, jika perang ini terus berlanjut dan biaya energi terus naik, kemarahan terhadap Trump, Netanyahu, dan rezim Israel akan meningkat bersamaan, karena rakyat Amerika akan tahu siapa yang harus disalahkan. Mereka yang memulai perang itu. Perang tersebut tidak diprovokasi, terutama mengingat Trump berkampanye untuk mengakhiri perang tanpa akhir. Tentu saja, ia juga berkampanye untuk banyak hal lain, dan hampir tidak ada yang benar-benar ia laksanakan. Mereka telah melihat berkas-berkas dan sebagainya. Usaha days that melis mana Amerika Serikat temet memiliki skala sek. The United States can have escalation dominance. I think the Iranians have that escalation dominance. Saya pikir Iran memiliki dominasi dalam eskalasi itu. Dan yang lebih penting,
Jika terjadi eskalasi dan Iran menghancurkan aset di seberang Teluk Persia, rezim-rezim di sana akan runtuh. Itu akan menjadi akhir bagi mereka. Kita juga belum melihat poros perlawanan melakukan eskalasi. Kita melihat Hizbullah bertempur dengan sangat efektif di Lebanon Selatan dan menghantam rezim Israel dengan keras, tetapi perlawanan di Irak masih menyerang aset-aset AS tanpa benar-benar menunjukkan kekuatannya. Dan tentu saja di Yaman, mereka telah mengatakan akan ikut terlibat, tapi belum melakukannya. Iran masih memiliki banyak hal yang belum mereka tunjukkan sejauh ini. Dan saya pikir fakta bahwa semua perkiraan AS tentang jumlah rudal dan drone yang dimiliki Iran ternyata salah, dan seterusnya, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa yang bisa dilakukan Iran. Pada saat yang sama, kita harus mempertimbangkan bahwa rakyat Iran sepenuhnya mendukung perang tersebut. Setiap malam, kerumunan besar berkumpul di seluruh negeri. Orang-orang ini tidak pernah lelah. Mereka keluar setiap malam, di jalanan, pada siang hari saat salat Id, di bawah serangan udara dan rudal, hujan, dan salju. Mereka telah betapa teguhnya mereka. Ini bukan negara yang bisa dikalahkan oleh Amerika Serikat. Dan dalam situasi seperti ini, pasar energi dunia sepenuhnya bergantung pada pasokan energi dari Teluk Persia dan Kaukasus. Karena jika perang meluas, jangan ragu bahwa aset minyak dan gas di Republik Azerbaijan juga akan hancur. Jangan ragu sedikit pun. Karena rezim di Azerbaijan, yang juga merupakan kediktatoran keluarga, bersekutu dengan rezim Israel dan Amerika Serikat. Jadi rezim itu bersikap bermusuhan terhadap rakyat Iran. Kita harus menambahkan hal itu ke semua faktor lainnya. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan oleh Amerika Serikat. Jadi apakah Trump akan meningkatkan eskalasi atau justru mundur? Saya rasa tidak ada yang tahu. Maksud saya rasa dia tidak bisa diprediksi. Saya rasa bahkan Trump sendiri tidak tahu. Saya rasa tidak ada seorang pun di sekelilingnya yang tahu. Dia bisa mengambil arah manapun, dan kemanapun dia pergi, dia masih bisa berbalik arah. Tetapi kerusakan sudah terjadi. Jadi jika dia menyerang, misalnya pembangkit listrik Iran, Iran mungkin akan melakukan kerusakan yang jauh lebih besar pada pihak lain, karena mereka harus memastikan pesannya tersampaikan. Lalu dia mungkin mundur, atau mungkin dia bahkan tidak akan menyerang, atau mungkin dia akan meningkatkan eskalasi lebih jauh. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Tapi apapun yang terjadi, saya pikir keadaan akan menjadi lebih buruk. Dan kemudian kita memiliki masalah tambahan bahwa AS sedang mempersiapkan diri untuk menginvasi wilayah Iran. Dan saya pikir itu akan sama-sama menjadi bencana. Karena jika Amerika Serikat mengambil wilayah Iran, itu akan menjadi sebuah eskalasi dan akan merusak infrastruktur vital Iran. Lalu Iran akan terpaksa membalas terhadap kediktatoran Arab, aset-aset AS di sana, dan aset lainnya, karena rezim-rezim tersebut terlibat dalam perang itu. Jadi seiring kita melangkah maju, yang saya lihat hanyalah eskalasi, kecuali rezim Trump menyatakan kemenangan dan mundur, seperti yang terjadi di Yaman. Namun bahkan dalam kasus itu, Glenn Dicen, bahkan saat itu banyak kerusakan sudah terjadi. Dan setiap hari yang berlalu akan menimbulkan kerusakan lebih lanjut. Saat jika Trump mundur, Iran dapat senjata senjata. For the small in the matur, Iran memaster teklen geteten chemi through etiu beri enchan bagi. Iran juga akan menuntut kompensasi, baik melalui Selat Hormuz maupun dengan menggunakan minyak untuk secara langsung memaksa rezim-rezim tersebut membayar kerusakan yang telah mereka timbulkan terhadap rakyat Iran dan atas semua kematian yang disebabkan oleh keterlibatan mereka. Saya tidak ragu bahwa mundur juga bukan solusi yang sederhana. Bukan seolah-olah Amerika Serikat menyatakan gencatan senjata dan Iran langsung membuka Selat Hormuz. Itu tidak akan terjadi. Nah, Trump yang bolak-balik, salah satu contohnya adalah Selat Hormuz.
karena dia sempat mengatakan bahwa ya itu bukan masalah kita akan mundur. Maksudnya, negara-negara di kawasan itu yang seharusnya mengurus hal ini. Kita sudah selesai. Lalu tentu saja, keesokan harinya, dia mengeluarkan ancaman yang pada dasarnya adalah perang total. Buka selama 8 jam atau kami hancurkan semuanya. Maksud saya ini, ya, seperti yang kamu bilang, agak tidak konsisten. Des beberapa jam. Posisi-posisi itu benar-benar berbeda. Tapi ketika mengeluarkan cuitan pertamanya, saya pikir lagi-lagi ini sangat aneh. Sekarang perang diumumkan lewat cuitan. Tapi saya pikir itu sebenarnya jalan keluar. Artinya seperti yang Anda katakan, jika AS ingin keluar dari situasi ini, mereka bisa saja menyatakan kemenangan dan pulang, seperti yang dilakukan di Yaman. Namun, masalahnya tentu saja adalah Selat Hormuz. Karena seperti yang Anda katakan, ini tidak akan dibuka. Anda tahu, ini akan mengambil bentuk yang sangat berbeda. Jadi saya pikir, ketika Trump menulis di Twitter bahwa ini bukan masalah kita, bahwa negara-negara di kawasanlah yang seharusnya khawatir tentang hal ini, cara itu juga tidak benar-benar berhasil. Karena seperti yang Anda katakan sekarang, Iran tampaknya sudah mulai menerapkan akses selektif, atau pada dasarnya menasionalisasi selat itu dengan memutuskan siapa yang boleh melintas. Dan seperti yang Anda katakan, hal ini bisa memiliki berbagai fungsi. Bagi beberapa negara, ini bisa menjadi cara untuk memaksa negara-negara Teluk membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah mereka timbulkan terhadap Iran dalam serangan ini. Bisa jadi, seperti memaksa mereka untuk mengusir pangkalan-pangkalan AS agar hal ini tidak terjadi lagi. Beberapa pihak juga menyarankan bahwa Iran bisa menuntut negara-negara berhenti memperdagangkan minyak mereka dalam dolar AS, yang kemudian akan membongkar sistem petrodolar yang mengaitkan militer AS dengan kawasan tersebut. Jadi ada banyak hal yang nyangis Iran, tetapi semua ini memerlukan Iran memiliki akses terbatas ke Selat Hormuz untuk mengakhiri kampanye yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadapnya. Tidak jelas bagi saya kemana sebenarnya AS akan melangkah dari sini. Namun tampaknya salah satu hal yang akan mereka lakukan adalah mengirim pasukan ke kawasan tersebut. Kita melihat sekarang, Divisi Lintas Udara ke-82 tampaknya sedang dalam perjalanan. Itu melitis Stepsnogward dengan bom penincur bunker dan diperkendai. Jengsi, apa yang Pringhaimith seri suara 2 Hagademat? What is it that you expect now over the next 2 days? Well, the United States has been Ya, Amerika Serikat telah secara rutin menggunakan bom penembus bunker dan telah mengebom Iran selama 22 hari sekarang. Tidak banyak lagi yang benar-benar bisa mereka lakukan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Iran memiliki dominasi eskalasi. Iran masih belum menunjukkan langkahnya, begitu pula poros perlawanan secara keseluruhan. Amerika Serikat bisa saja mencoba merebut wilayah, tetapi Iran akan menghancurkan aset di seberang Laut Persia. Yang lebih penting, Glenn, kekuatan bersenjata dari pihak perlawanan di Yaman, di Irak, dan tentu saja di Iran jauh lebih besar jumlah peten dibandingkan kekuatan militer di kubu AS. Maksud saya, Qatar tidak memiliki tentara tetap yang nyata, begitu juga Bahrain, Uni Emirat Arab maupun Kuwait. does the Emirates, nor does Kuwait, and Saudi Arabia has already shown its incompetence. Dan Arab Saudi sudah menunjukkan ketidakmampuannya. Jadi bagaimana jika pasukan darat, jika Amerika Serikat menggunakan pasukan darat, lalu bagaimana jika mereka memasuki Kuwait dan bergerak ke Arab Saudi dari utara, serta dari Yaman di barat daya, mendorong ke arah utara dan timur? Siapa yang akan menghentikan mereka? Dan kemudian secara bersamaan, Iran akan menyerang semua instalasi minyak dan gas utama serta infrastruktur vital sebagai pembalasan. Bagaimana mungkin Amerika Serikat bisa menang dalam situasi seperti itu? Itu adalah skenario yang mustahil bagi Amerika Serikat dan kekalahan besar. Apa kita lihat sekarang adalah seorang presiden di Amerika Serikat yang telah sepenuhnya mendiskreditkan negaranya karena ia telah begitu sering berbohong, menipu, dan berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Tidak ada lagi yang dia katakan berarti apapun bagi siapapun.
Bukan berarti Amerika Serikat adalah entitas yang jujur sebelum Trump. Maksud saya, kami menandatangani perjanjian nuklir dengan Obama, dan dia melanggar perjanjian itu sejak hari pertama. Pelanggaran tersebut bersifat sistematis dan semakin agresif hingga Trump menjadi presiden dan akhirnya merobek perjanjian itu. Namun Trump berada di kelasnya sendiri. Bahkan jika Trump petamrarga semuslim bekar sematebal. Baiklah kita selesai, kita mundur. Perang super umuling. Suitu 2000, itu beperbrakan itu. Fakti apa yang berasas berubah you to brain to membrate the smang you drank through that cred brace in BP. Direction because Trump has zero credibility. Well, regarding what you said, Baik, terkait dengan apa yang Anda katakan, kita belum tahu kartu apa yang dimiliki Iran. Ada banyak ketidakpastian. Sekali lagi, inilah alasan mengapa banyak negara atau banyak orang, terlepas dari pandangan mereka terhadap Iran, memperingatkan agar tidak terjadi perang ini. Terlalu banyak variabel yang tidak diketahui. Anda tahu, ini tidak seperti perang-perang sebelumnya, di mana Amerika bisa mengendalikan semua faktor tersebut. Namun salah satunya, tentu saja, adalah jangkauan rudal. Kita tidak tahu jangkauan rudal Iran. Hal ini bisa menjadi masalah jika negara-negara Eropa memperdalam keterlibatan mereka dalam perang. Seperti yang Anda katakan, poros perlawanan ini, kita tidak tahu apakah Yaman akan ikut serta dan menutup Laut Merah. Kita melihat bahwa Irak sekarang, pasukan Eropa sedang menarik diri dari Irak. Yang menarik, karena elemen Irak sebelumnya telah memilih agar pasukan asing menggeret domendism. Mereka tidak mau pergi. Jadi muncul pertanyaan, apakah mereka benar-benar akan diizinkan kembali setelah semua ini berakhir? Aku ragu. Tapi juga, jika Iran menyerang pabrik desalinasi di negara-negara Teluk, seperti yang telah dispekulasikan, apa konsekuensinya, terutama bagi pabrik-pabrik desalinasi itu sendiri? Atau jika ini akhirnya melibatkan target nuklir, apakah masih ada langkah lain yang bisa diambil? Karena kamu menyebut Azerbaijan. Sejujurnya, aku belum terpikir bahwa ini juga bisa dimulai dari sana. Aku tahu hubungan mereka bersifat antagonistik, dan aku tahu Azerbaijan adalah pusat energi penting, terutama bagi Eropa, untuk menghindari ketergantungan pada Iran dan Rusia. Tapi menurutmu, langkah lain apa yang mungkin dimainkan Iran seiring meningkatnya eskalasi ini? Nah, rezim Aliyev di Baku terjepit antara Iran dan Rusia, dan dia tidak punya banyak teman di Moskow maupun di Teheran. Jadi, tentu saja itu bukan kabar baik. Di Irak, perlawanan Irak, jika, seperti yang saya perkirakan, kita bergerak menuju eskalasi, mereka akan mengambil alih Irak Utara dan mengakhiri pemerintahan lokal Kurdi di sana secara permanen, karena selama bertahun-tahun wilayah itu sangat terkait dengan Mossad dan CIA. Payo ini refleks border bergerak ke semenanjung Arab. Iran akan memperempuan menghancurkan infrastruktur vital, is a step itu kenapa hal ini. Ku mau kemer Jerman, namun gelap bisa martin tidak hal mer. And then there's Yemen, that they can shut the Red Sea. They can permanently end the remaining Saudi. Mereka dapat secara permanen menghentikan ekspor minyak Saudi yang tersisa, dan mereka juga dapat bergerak menuju kawasan Teluk Persia. Iran dapat menghancurkan rezim-rezim ini saat mereka maju, sehingga keluarga-keluarga penguasa di negara-negara tersebut tidak akan lagi terlihat. Saya pikir hal itu akan bertepatan dengan keruntuhan ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, jauh lebih buruk daripada tahun 1929. Jika orang-orang Eropa sayap kanan dan pendukung MAGA di Amerika Serikat tidak senang dengan imigrasi, maka mereka harus waspada. Jumlah orang yang bergerak ke arah mereka dari Afrika, Amerika Latin, dan Asia kemungkinan akan meningkat 20 atau 30 kali lipat. Dan hal itu pada saat ekonomi mereka sendiri sedang runtuh. And at a time when their own economies will be collapsing, the only reason why people will be moving in that direction will be because satu-satunya alasan orang-orang akan bergerak ke arah itu adalah karena itulah jalur tradisional yang telah mereka tempuh selama bertahun-tahun akibat semua perang dan kejahatan yang dilakukan di berbagai benua ini. Jadi situasinya tampak sangat suram, tidak diragukan lagi. Tidak ada cara untuk membuatnya terlihat selain sebagai bencana.
Bahkan jika Trump berhasil dikendalikan, bahkan jika ia dicopot dari kekuasaan sebelum mengambil langkah terakhir untuk menargetkan infrastruktur vital Iran, kerusakan yang sudah ditimbulkan terhadap dunia sangatlah besar. Dan dampaknya akan terus berlangsung, bahkan jika semuanya berakhir hari ini. Yang jelas, tidak akan terjadi. Even if it ends today, which it won't, Iran will not accept a ceasefire. As I said, the facts on the Iran tidak akan menerima gencatan senjata. Seperti yang saya katakan, fakta di lapangan harus berubah. Namun bahkan jika, secara hipotetis, secara ajaib, Trump terkena serangan jantung saat ini, dan wakil presiden mengambil alih lalu berkata, baiklah, kita akhiri ini. Kerusakan besar sudah terjadi. Tuntutan Iran harus dipenuhi. Ekonomi global akan menderita. Dan setiap hari perang berlanjut, bahkan pada tingkat saat ini, bencana bagi ekonomi global terus membesar. Tetapi eskalasi berkembang jauh lebih sedih, tidak ada kabar baik di sisi manapun. Dan karena Trump orang gila, dia tidak normal, dia tidak stabil selama menjadi presiden, tidak ada yang memprediksi apa yang akan terjadi besok. No one can predict tomorrow. Mengenai isu pengungsi, saya sering mendengar argumen seperti, mengapa negara-negara Muslim tidak menerima pengungsi Muslim? Mengapa tidak ada yang melakukannya? Mengapa mereka selalu pergi ke negara-negara Barat? Saya rasa banyak orang tidak menyadari bahwa negara di dunia yang menampung pengungsi terbanyak adalah Iran. Saya sering sekali mendengar hal ini, dan itu benar-benar membuat saya heran. Saya pikir Turki berada di posisi kedua. Namun tetap saja, fakta ini hampir selalu dianggap sebagai sesuatu yang tidak nyaman untuk diakui. Ini sangat aneh. Saya tidak tahu dari mana persepsi seperti ini berasal. Tapi tentu saja, jika seluruh kawasan ini meledak dalam konflik, maka Iran tidak akan berada dalam posisi untuk menampung pengungsi dari situasi tersebut. Bahkan, bisa jadi justru akan ada pengungsi dari Iran juga. Jadi ini sangat, kamu bisa melihat masalah-masalah yang menumpuk, dan orang-orang yang selalu memperingatkan agar tidak menerima lebih banyak pengungsi, justru adalah mereka yang selalu menyebabkan munculnya pengungsi itu. Sangat aneh, mereka bersorak atas kehancuran Libya dan Suriah, lalu mereka berteriak ketika semua pengungsi itu datang ke Eropa. Tapi saya rasa pertanyaan terakhir saya berkaitan dengan arena atau wilayah lain di mana Amerika bisa meningkatkan eskalasi, yaitu dengan melibatkan para proksi mereka. Mereka telah mendorong dengan sangat keras. Sekarang kita melihat beberapa laporan bahwa Arab Saudi sedang mempertimbangkan untuk bergabung secara lebih langsung. Tapi tentu saja, mereka telah mendapat tekanan yang sangat besar. Kamu bisa melihat Lindsey Graham yang kurang lebih mengancam Arab Saudi. Jika mereka tidak sejalan dan ikut bergabung, akan ada konsekuensi bagi mereka. Kita sudah melihat bagaimana urusan proksi Kurdi itu berantakan. Orang-orang Azerbaijan tidak ikut bergabung. Tapi dalam cuitan terbarunya, karena Trump sering sekali mengirimkannya, ia memperingatkan orang-orang Eropa, kenapa kalian tidak mengirim tentara dan kapal kalian. Dan pada dasarnya, ya, ia secara tidak langsung mengancam NATO, dengan mengatakan, kalau begitu ini cuma macan kertas. Lalu ia datang dengan ancaman berikutnya, yang merupakan ultimatum sangat langsung, di mana ia menulis, entah kalian kirim pasukan untuk melawan Iran, memang ambil Greenland. Inilah reliance nilai-nilai. Tapi Derek, bahkan menurut Mornis, harap mga Eropa misalnya akan ikut bergabung. Orang-orang Saudi, indah. Or the Saudis, or how do you see this playing out? Well, before that, I should also point out Nah, sebelum itu saya juga harus menyoroti krisis petrokimia dan pupuk yang sedang mengancam. Itu tidak kalah penting dibandingkan minyak atau LNG, bahkan mungkin lebih penting lagi, terutama jika terjadi keruntuhan ekonomi global dan sektor pertanian menjadi jauh lebih vital daripada sekarang demi kelangsungan hidup miliaran orang. Saat Anda menjelaskan tulisan terbaru Trump, saya teringat pada hari-hari terakhir Hitler dengan segala kemarahannya. Tidak terlalu berbeda, sebenarnya. Saya pikir pada dasarnya saksikan adalah runtuhnya sebuah imperium. Dan memang tidak ada ruang gerak bagi Iran.
Kita tidak bisa menunjukkan fleksibilitas seperti yang pernah kita tunjukkan di masa lalu. We cannot show the flexibility that we showed in the past. And we were very flexible. When the Israeli regime Dan kami sangat fleksibel. our response, Ketika rezim Israel mengebom kedutaan kami, tanggapan kami tidak terlalu keras. Namun, Eropa dan Barat justru mengecam kami atau mendukung Israel karena mengebom kedutaan kami. Ketika Jenderal Soleimani dibunuh di Irak, saat ia hendak bertemu dengan Perdana Menteri Irak atas undangan resmi, Iran memang memberikan tanggapan, tetapi tidak sebanding dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat atau apa yang dilakukan Qatar, karena drone itu datang di Doha. Dan selang perang 12 hari, yang merupakan kemenangan bagi Iran menerima permusuhan. Beberapa orang berpikir bahwa Iran seharusnya mukul. halt in hostilities. Some thought that Iran should have continued. I personally think that Iran did the right thing because Saya pribadi berpikir bahwa Iran melakukan hal yang benar, karena segera setelah itu, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, Iran bersiap untuk perang yang lebih besar. Mereka tahu sesuatu yang lebih besar akan datang, dan mereka ingin beradaptasi dengan cepat. Dan itulah sebabnya, bukan kebetulan, tapi itulah alasannya. Dan saya bisa katakan ini kepada Anda, saya tidak berpikir ada masalah untuk menyebutkan bahwa jumlah peluncur yang hilang oleh Iran dalam 22 hari terakhir jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang hilang selama 12 hari sebelumnya. Itu merupakan pencapaian besar. Itu hanya salah satu perubahan. Maksud saya, banyak serangan terhadap Iran pada dasarnya hanya mengenai bangunan kosong, karena Iran sudah siap. basically hit empty buildings because Iran was prepared. There are lots of changes were made. So I think that Iran did the right thing. But in any case, Banyak perubahan telah dilakukan, jadi saya pikir Iran telah mengambil langkah yang benar. Namun bagaimanapun juga dalam semua kejadian sebelumnya, pembunuhan Syahid Ismail Haniyeh dan kekejaman lain yang dilakukan di Lebanon dan Iran oleh rezim Israel, tanggapan Iran selalu, menurut saya, bersifat lembut dan bertujuan mencegah eskalasi. Tapi sekarang tidak ada lagi ruang untuk bermanuver. Iran akan melangkah sepenuhnya. Ini adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Kami sudah sefleksibel mungkin, tapi sekarang tidak ada lagi ruang untuk fleksibilitas. Jadi kami akan berhadapan langsung dengan Amerika. So we will go toe to toe with the Americans. And as we go up the escalation ladder, Saat kita naik ke tangga eskalasi, saya pikir tidak diragukan lagi bahwa orang Amerika, rezim Trump, akan terus gagal untuk mengikuti. Dengan keruntuhan itu, saya pikir masa kepresidenan Trump akan berakhir. Saya tidak percaya orang Amerika dapat memanfaatkan Kurdi. Jika mereka mencoba, para teroris Kurdi Iran, tidak mendukung Amerika Serikat. Mossad, rezim Israel, dan perlawanan Irak di Iran akan mengambil alih wilayah itu. Jika mereka sudah bisa melakukannya, mereka pasti sudah melakukannya. Para teroris ini atau Azerbaijan, jika mereka ditekan terlalu keras, maksud saya, jika Anda melihat rapat umum dan demonstrasi di Tabriz dan kota-kota Azeri, Teheran adalah kota yang setengah Azeri, mereka akan langsung menyingkirkan rezim Aliyev. Mereka akan mengambil alih begitu saja. Jadi saya tidak melihat AS benar-benar memiliki pilihan. Tidak ada yang akan berhasil dengan baik bagi Amerika Serikat. There are none that will work well for the United States. And ultimately, Glenn, Iran. Dan pada akhirnya, Glenn Disen, Iran sangat puas dengan perbatasannya saat ini. Namun jika Amerika Serikat mencoba mengubah perbatasan tersebut, saya cukup yakin bahwa Iran akan meluas dan mengambil wilayah baru. Begitulah perang itu akan berakhir. Jadi akan bijaksana bagi Amerika Serikat untuk tidak bergerak ke arah itu. Dan sementara semua ini terjadi, Amerika Serikat menyerukan kepada Eropa. Kita tahu mereka sudah mengisolasi Iran, tetapi mereka mengancam Eropa, dunia, dan Iran terstat Hormuz. Dabiro, Eropa sudah perang di Ukraina. Ketika situasi di kawasan Dawa Kaptek Rangan berjaya dan energi meningkat, Rusia menjadi semakin kuat, Eropa semakin melemah. The price of energy rises. Russia is more empowered. Europe is weaker. So the Russians will be able to push more swiftly into. Jadi Rusia akan dapat bergerak lebih cepat ke wilayah-wilayah tersebut, kemungkinan juga merebut Odessa dan menentukan syarat-syaratnya. Eropa tidak berada dalam posisi untuk berbuat banyak terhadap rezim Israel dan tuntutan Trump. Pada akhirnya, Trump bersedia mengorbankan segalanya, bahkan dunia, demi Zionisme,
dan rezim Israel. Sekarang, apakah itu karena dia telah melakukan hal-hal buruk dan mengerikan terhadap anak-anak perempuan? Apakah karena pengaruh yang dimiliki keluarga Adelson atas dirinya? Apakah karena berbagai masalah lainnya? Apakah karena menantunya dan putrinya? Atau mungkin dia telah diyakinkan bahwa, sebagai seseorang tanpa moralitas di penghujung hidupnya, ketika dia semakin tua dan tidak stabil, dia telah diberi semacam misi. Siapa yang tahu apa yang ingin dilakukan orang yang agak gila ini? Namun Iran, seperti yang saya katakan sebelumnya, stehen extrace toward Trumbreki untuk skinmo Turki. Preparing itself for worst case scenarios. It does appear though that we are in the early Namun, stages tampaknya now, kita memang berada pada tahap awal dari Perang Dunia Ketiga. Karena hal ini pasti akan menyebar dengan cara tertentu jika eskalasi, yang kini tampak mustahil dihindari, terus berlanjut. Kita bisa melihat keputusasaan mulai terasa di seluruh Eropa. Zelensky telah mengumumkan bahwa ia sedang berdiskusi dengan pihak Eropa mengenai gagasan untuk menyita minyak Rusia di kapal. Bukan hanya menyita kapalnya, tetapi benar-benar mengambil minyaknya. Karena seperti Smila Prang yang berguna, ya, forsimas itu. Tetapi, hasil ami gran eskalasi seperti ini terjadi pemabas saat Rusia sendiri dan meninjau ulang skala. Russia itself is reconsidering everything. That is, there's an immense pressure in Moscow now after the. Artinya ada tekanan besar di Moskow sekarang setelah serangan terhadap Iran, di mana mereka mengatakan, mengapa kita tidak bertindak lebih seperti Iran? Kita seharusnya, Inggris tidak berpikir dua kali untuk meluncurkan rudal Storm Shadow ke kota-kota Rusia. Mereka tidak akan pernah berani melakukan ini jika kita meniru langkah Iran, yaitu benar-benar memiliki penangkal yang memadai, agar negara-negara lain takut menyerang Rusia lagi. Jadi tampaknya, pada saat sama ketika Eropa merencanakan putaran eskalasi berikutnya, ada banyak tekanan pada Rusia untuk mengatakan, tidak, disinilah kita harus menarik garis batas. No, this is where we have to now draw the line and push back in a big way. Dan melakukan perlawanan besar-besaran. Saya tidak berpikir Putin, sepopuler apapun dia, memiliki kemampuan sebesar itu untuk melawan tekanan yang terus meningkat. Jadi seperti yang Anda tahu, kita bisa melihat situasi di Eropa menjadi benar-benar tidak terkendali. Dan seperti yang Anda sebutkan, kita sering membicarakan pabrik desalinasi, yaitu air, bidang energi, yang tentu saja energi adalah segalanya. Tapi juga pupuk, karena orang Eropa memblokir pupuk dari Rusia dan Belarus agar dapat ke pasar dunia. Dan sekarang tentu saja, dengan seluruh kawasan Timur Tengah yang sedang lumpuh, ini akan menjadi krisis pangan besar. This is going to be a huge food crisis. I mean, if you would predict. Maksud saya, jika kita mencoba memprediksi bagaimana konflik akan menyebar dan berhati-hati terhadap variabel-variabel yang tidak diketahui ini, sebenarnya sekarang sudah tidak mungkin lagi memprediksi kemana arah semua ini, karena dampaknya akan terasa di setiap sudut planet. Ketika energi langka, ketika pangan langka, setiap wilayah sensitif di dunia bisa saja terjerumus ke dalam kekacauan. Ini benar-benar tidak bertanggung jawab. Namun, ketika kita melihat media, mereka masih berpegang pada narasi bahwa, ya, kita ada di sana untuk, kamu tahu, membebaskan rakyat Iran. Tidak ada yang mempertanyakan mengapa kelas Epstein, seperti yang kamu sebut, mengapa mereka diberi misi untuk membebaskan gadis-gadis kecil. Itu gila. Tapi saya tidak tahu menurutmu, di mana titik utama kekhawatiran tentang bagaimana semua ini bisa benar-benar kamu tahu, lepas kendali dalam skala global. Maksud saya, Spiral out of control on a global scale, I mean. I don't think the West really recognizes, nor does West. Saya rasa Barat sebenarnya tidak menyadari, dan media Barat pun tidak menyadari, betapa hilangnya kredibilitas mereka dan betapa luasnya dukungan terhadap Iran di seluruh kawasan dan di seluruh dunia. Di negara-negara Arab, mereka bersorak mendukung Iran saat Iran menyerang kediktatoran keluarga Arab itu. Ketika Iran menyerang pangkalan atau aset AS, orang-orang di seluruh kawasan bersorak. Dan di seluruh dunia, banyak yang mendukung Iran. Barat telah kehilangan pengaruhnya. Mereka hanya mampu mempertahankan kendali pikiran atas sebagian penduduknya sendiri, kebanyakan orang yang lebih tua.
tapi itu sulit. Maksud saya mustahil untuk memastikan karena masing-masing variabel ini sangat besar. Mereka memiliki konsekuensi besar, baik itu minyak, gas alam atau minyak Rusia. Masing-masing unsur ini dapat menimbulkan bencana globalnya sendiri. Can create their own global catastrophe. Now we have a combination of all these, and we have a Dan sekarang kita memiliki kombinasi dari semua faktor ini. Dan kita memiliki seseorang yang gila dan sangat tidak terduga di Gedung Putih. Satu-satunya hal yang menurut saya dapat membawa dunia menuju bencana adalah kesombongan Barat. Dan itulah mengapa, meskipun rasa takut mulai tampak, pola pikir Eurocentris dan pengecualian Amerika sangat mirip dengan Zionisme, gagasan bahwa kami berada di atas segalanya. Apa yang pernah dikatakan Madeleine Albright? Sesuatu seperti, kami berdiri lebih tinggi dan melihat lebih jauh daripada siapapun. Jenis kesombongan seperti itu membuat mereka bahkan tidak mampu mempertimbangkan kenyataan bahwa mereka berada di ambang kehancuran, bahwa segalanya berada di ambang berakhir, segala sesuatu seperti yang kita kenal. Namun jika kesadaran itu muncul, mungkin yang terburuk masih bisa dicegah. Saya bukan orang yang suka bertaruh, tapi jika ini bukan sesuatu yang akan saya pertaruhkan. not a betting man, but it's not something that I'd bet on if I were. Well, I guess over the next few days, 2-3 days. Ya, saya rasa dalam beberapa hari ke depan, 2 mungkin 3 hari, tampaknya sebagian besar masa depan stabilitas global akan ditentukan. Jadi saya juga tidak terlalu optimis. Saya berharap kita memiliki para pemimpin dengan sedikit akal sehat dan idealnya keberanian serta kompas moral sebelum mereka membawa kita ke jalan ini. Tapi, ya, sayangnya saya sependapat dengan pesimismemu. Tapi, terima kasih. Seperti biasa, sudah meluangkan waktu. Dan ya, tetaplah aman. But thank you as always for taking the time and stay safe. Thank you very much. Although I should add, Terima kasih banyak. Meskipun begitu, saya harus menambahkan bahwa saya tetap optimistis tentang masa depan. Namun, ini adalah masa-masa yang sangat kelam dan bisa menjadi jauh lebih gelap lagi. Untuk mengakhiri kekaisaran jahat ini dan supremasi etnis ini harus ada perlawanan. Dan saya pikir pada akhirnya itu akan membuahkan hasil. Siapa yang tahu apakah saya akan hidup untuk menyaksikannya atau orang lain yang akan melakukannya. Maksud saya sudah memiliki hadiah atas kepala saya, seperti yang Anda tahu di X, dan mereka menolak untuk menghapusnya. Yang luar biasa adalah bahwa ada partisipasi berbayar ataupun istilahnya. Tapi saya tetap optimistis. Saya pikir di ujung terowongan gelap ini ada cahaya. Dan semua kekaisaran jahat, semua kekan lagi dari jahat. Dan ketika menciptakan harapan bagi masa depan. Namun sayangnya, keno kekaisar itu brutal dan setelah menolak 05 bersemundurnya. Hal itu disposal remontami seluruh dunia. Nisabesar directly thorough. We're meant. people across the world and across our region and across the West.